Buenas teman-teman, selamat datang di kota Madrid, Spanyol, kota terbesar ketiga di Eropa. Kalau ke Madrid, melihat aksi matador saat menaklukkan banteng merupakan wishlist setiap traveler. Di Plaza de Toros de las Ventas inilah tempat para matador bertarung melawan banteng. Hari ini matador akan melawan banteng seberat 505 kg yang sudah teruji keganasannya nih. Sobat Unyil, banteng itu aslinya buta warna loh. Jadi bukan kapot atau kain berwarna ungu atau merah milik matador yang membuatnya mengamuk ya, tapi kibasan kain di depan matanya. Aksi tarung ini berakhir ketika matador berhasil menantang si banteng hingga lemas dan tewas. Meskipun sekarang tradisi tarung matador dinilai sangat kontroversial dan mendatangkan banyak kecemasan, tapi negara Spanyol memang susah ya lepas dari budaya ini. Nah, buat yang liburan cuma di rumah saja, nggak usah sedih. Hari ini, Unyil ajak jalan-jalan virtual keliling benua biru Eropa. Berangkat! Si Unyil, yuk kita kemon! Oke deh, sekarang waktunya kulineran. Kita cicipin makanan khas Spanyol yuk. Mulai dari yang gurih, renyah, sampai yang manis. Yang suka sop buntut goreng, yuk merapat. Karena ala Spanyol, buntut yang ini gak pakai buntut sapi ya, tapi buntut banteng. Beuh. Agar enak dan empuk, buntut banteng harus direbus selama 7-8 jam bersama minyak zaitun, daun bawang, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat. Buntut yang sudah matang tinggal dikeringkan hingga kuahnya mengental. Terus sajikan bersama kentang rebus dan taburan daun bawang. Tada! Rabo de toro alias buntut banteng khas Spanyol siap disantap deh. Kandungan gizinya gak beda jauh kok sama daging sapi. Kayak protein hewani, bagus untuk pertumbuhan kita. Mau coba? Kulineran di Spanyol, churrosnya jangan sampai lolos ya. Kalau bisa sih jajan churros di Chocolateria San Ginés ya. Restoran pembuat churros pertama di kota Madrid sejak tahun 1804. Legend kan? Churros biasa dikenal sebagai donat dari Spanyol karena bahan-bahan pembuatnya sama seperti donat. Terdiri dari tepung terigu, garam, dan air panas. Ada dua teori tentang asal-usul churros nih. Pertama, churros dibuat oleh pengembala Spanyol yang tinggal di gunung dan gak punya akses ke toko roti. Bentuk churros sendiri terinspirasi dari bentuk tanduk domba berjenis Navajo churro. Kedua, camilan renyah ini ditemukan oleh pelaut Portugis dengan mengubah konsep youtiao alias cakwe dari Tiongkok bagian utara. Adonannya dicetak dengan ujung semprit berbentuk bintang yang memberikan bentuk khas churros. Nah, karena biasa melayani lebih dari 3.000 pelanggan dalam sehari, cetakan churros sengaja digantung di atas wajan. Biar ringkas. Di sini, churros tersedia dalam dua ukuran. Ada churros yang ukurannya lebih kecil, langsing, dan ada pora yang ukurannya lebih besar. Pora ini rasa dan ukurannya mirip cakwenya Indonesia loh. Orang Spanyol biasanya menyajikan churros bersama coklat pasta kental. Kadar coklatnya 70%, jadi rasanya sedikit pahit. Pasta yang pahit kental cocok untuk kita makan bersama churros yang renyah. Yummy! Nah, kalau nggak suka yang pahit-pahit, cobain mazapan aja nih. Kue tradisional khas kota Toledo, Spanyol. Dibuat dengan tambahan gula dan madu. Rasanya dijamin cocok buat pecinta makanan manis. Mazapan ini dibuat langsung oleh ahlinya loh. Confiteria Santo Tomé ini adalah pabrik pembuatan mazapan di Toledo sejak tahun 1856. Adonan mazapan merupakan campuran kacang almond, gula, dan juga madu. Adonan bakal digiling sedikit demi sedikit. Karena nggak pakai tepung, kue ini bebas gluten dan nggak bakal alergi loh. Lanjut, masukkan adonan ke mesin pengulen. Mesin akan mencetak menjadi adonan pipi sesuai ukuran mazapan. Beri isian yang terbuat dari kuning telur dan gula.
Nah, mazapan yang satu ini namanya mazapan Delisia. Mazapan adalah makanan yang mencerminkan 3 keyakinan yang hidup di Toledo. Ada Islam, Kristen, dan Yahudi. Ketiga agama yang hidup rukun di Toledo ini bisa menyantap mazapan bersama tanpa pantangan tertentu. Ada belasan jenis mazapan yang biasa dibuat di Santo Tome. Salah satunya mazapan pasta epigen. Terbuat dari adonan mazapan, cubit kecil-kecil, gulingkan di atas kacang kernel putih. Ada juga mazapan de Anguilla, mazapan yang diisi dengan kuning telur dan manisan labu. Yummy! Nah, jalan-jalan ke Spanyol, jangan sampai lupa untuk membawa pulang gitarnya yang terkenal itu. Biar bisa pilih-pilih, Unyil ajakin ke pabriknya di daerah Muro del Alcoy, kota Alicante. Yuk kita ke on. Di sini produksi gitar juga dibantu oleh mesin kecil dan mesin robot. Come on, waktunya merakit gitar. Perakitan gitar disesuaikan dengan model yang akan dibuat ya. Apakah itu gitar akustik, gitar klasik, gitar flamenco, atau gitar profesional. Uniknya, semua bagian gitar disatukan dengan cara diikat kuat seperti ini. Proses finishing pun baru dilakukan hingga semua bagian menyatu sempurna. Inilah yang membedakan gitar Spanyol dengan gitar lainnya. Terakhir, tinggal pasang bagian leher, kepala, dan senar gitarnya. Proses membuat satu gitar ini memakan waktu 4 bulan loh. Ya, sepadan deh sama hasilnya. Semua gitar buatan pabrik ini memiliki kode produksi secara komputerisasi. Jadi, kalau ada kerusakan, tinggal cek di kode produk. Akan ketahuan tuh semua detail model dan spare part yang digunakan. Canggih kan? Waktunya mengetes gitar ya. Ada bagian quality control yang bertugas memeriksa apakah gitar itu bagus atau tidak. Mereka adalah para master seniman gitar dan juga para musisi gitar. Untuk harga, gitar-gitar keren ini cukup bervariasi tergantung model dan master pembuat gitar mana yang membuat. Perfecto. Yuk kita kemon. Selamat datang di kota 1000 menara. Wah, indah ya. Ada beberapa cara untuk menikmati kota Praha. Pertama, dengan mengendarai Segway untuk berkeliling kota yang terkenal dengan arsitektur bangunan tuanya ini. Kedua, berjalan kaki menyusuri Jembatan Charles. Jembatan sepanjang 516 meter yang dibangun tahun 1357 ini favoritnya wisatawan loh. Ketiga, dengan naik perahu menyusuri Sungai Vletva, sungai yang berada di bawah Jembatan Charles. Seru! Nah, bagian paling asik dari jalan-jalan adalah icip-icip jajanan lokal. Tredelník dalam bahasa Ceko atau chimney dalam bahasa Inggris merupakan jajanan khas Praha. Adonan chimney ini terbuat dari tepung terigu, telur, mentega, susu, dan ragi. Gulung-gulung adonan, lalu buat memanjang. Selanjutnya, lilitkan ke kayu bulat panjang ini. Wah, unik ya. Selanjutnya panggang sekitar 5 menit. Chimney original hanya ditaburi campuran gula dan bubuk kayu manis.
Tapi sekarang sajian yang sudah eksis sejak zaman Yunani kuno ini sudah punya isian coklat, es krim, white cream, dan buah stroberi. Wow, enak banget nih. Souvenir khas Republik Ceko, ya pastinya boneka kayu alias marionet ini nih. Dari yang imut, lucu, gemesin, sosok terkenal, sampai yang seram, ada. Yang paling laris tentu marionet berbentuk Pinocchio ini. Marionet ini dibuat dari kayu pohon lime. Pohon lime ini merupakan pohon nasional Republik Ceko loh. Kayu pohon lime ini mudah dibentuk. Buat orang Ceko, marionet bukan sekedar boneka kayu biasa. Bagi mereka, marionet merupakan penyelamat identitas dan bahasa asli Ceko. Soalnya pada abad ke-17, rakyat Ceko pernah dipaksa untuk berbahasa Jerman oleh penjajah mereka. Untungnya, lewat pertunjukan marionet, bahasa Slavik, bahasa asli Ceko bisa terus dilestarikan. Membuat marionet secara manual lebih rumit dibandingkan dengan mesin loh. Harga marionet handmade pun jauh lebih mahal dibanding buatan mesin. Nah, ini nih ciri khasnya marionet. Ada tali-tali yang membuatnya bisa digerakkan. Jumlah tali yang dipasangkan biasanya beragam, dari 4 sampai 18 tali untuk satu boneka marionet. Untuk marionet sederhana seperti ini, hanya butuh waktu 3 hari membuatnya. Sementara marionet profesional butuh waktu sampai 6 minggu loh. Selain kayu, marionet zaman sekarang juga dibuat dari bahan resin. Bahkan ada marionet yang bisa show juga loh. Seperti marionet banteng yang bisa mengeluarkan asap. Wah, keren ya. Orang yang memainkan marionet dikenal dengan sebutan marionetis. Para marionetis akan memainkan marionet di depan para penonton layaknya teater boneka. Pertunjukan seperti ini sudah berlangsung sejak tahun 1800-an di Eropa loh. Harga satu marionet sederhana ini sekitar 425 crowns atau sekitar 250.000. Sementara untuk marionet profesional atau custom, harganya mencapai 50.000 crowns atau 30 juta rupiah. Wow. Gak ada yang bisa dirusuin nih. Nah, ini aja nih. Putusin aja deh tali-talinya. Wah, si Embul pasti ketakutan nih. Kerjain ah. Bul, Bul, sini Bul. Apaan sih, Nyil? Lihat nih Bul, marionetnya bagus nggak? Mana? Wah! Makanya Bul, jangan suka iseng. Ke Ceko, jangan lupa nih mampir ke kota Karlovy Vary. Di sini ada pabrik kaca dan kristal Bohemian Legend. Dibangun tahun 1857, pamornya sudah mendunia. Kaca Bohemian adalah jenis kaca tradisional yang dibuat handmade dan diukur sedemikian rupa. Namanya kerajinan kaca, sudah pasti temenan dengan tungku bersuhu 1249 derajat Celcius ya. Proses pengerjaan juga harus cepat, biar lelehan kaca nggak sempat mengeras. Ini nih kerennya, proses meniup yang jadi tahap penting dalam pembuatan kaca Bohemian. Tenang, karena tidak mengandung timbal alias unleaded glass, proses ini aman kok. Awalnya produsen kaca Bohemian kelas dunia ini cuma bengkel kaca untuk memoles dan mengukir kaca kosong saja. Sampai akhirnya gelas bebas timbal buatannya mendapatkan sertifikat sempurna dari Wina Museum Seni dan Industri. Keren! Usaha menjaga kualitasnya juga nggak main-main loh. Kalau ada kaca yang retak atau permukaannya nggak halus, bakal langsung dipecahkan. Tenang, kaca-kaca ini bakal dilebur dan diproses kembali kok. Nah, disinilah ciri khas kaca Bohemian dibuat. Tahapan engraving atau mengukir kaca dan kristal dilakukan oleh 11 ahli pengukir kaca. Tahap mengukir kaca diawali dengan menggambar di permukaan kaca atau kristal. Gambarnya menggunakan grafit. Motif gambarnya beragam, mulai dari binatang sampai tanaman. Kita juga bisa request motifnya loh. Kegiatan mengukir kaca gini sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman Romawi. Kalau dulu sih peralatannya sederhana ya. Sekarang sudah pakai bantuan mesin engraving kayak gini. Untuk hasil yang maksimal, tahap mengukir kaca ini
rata-rata butuh waktu 1 bulan. Agar kaca bohemiannya keren dan lebih classy, ada tahapan painting juga loh. Gak tanggung-tanggung, dicatnya menggunakan emas dan platinum. Beuh. Saking legendnya, pabrik ini punya museum sendiri loh. Di sini kita bisa melihat koleksi produk kaca dan kristal dari masa ke masa. Dah, cakep-cakep banget ini ya gelas-gelasnya. Mau banget ini ayah punya 1 set di rumah. Ayo, Bo Ipe mau yang mana? Dah Nyil, ngagetin aja sih. Mau semuanya Nyil. Maaf Po. Tahu nggak Po? Ternyata pemerintah Indonesia juga pesan gelasnya di sini loh Po. Tuh lihat, ada gambar Garuda di gelasnya. Lah iya ya, ada lambang negara kita itu, burung Garuda. Mantep banget ya Nyil. Bisa dibuka kagak ini? Yah, ngapain dibuka Po? Pok mau pinjem Nyil buat minum di sini. Haus banget ini. Dari Republik Ceko, kita geser ke Bulgaria di Eropa Timur yuk. Negara eksotis yang dibentuk dari pembauran budaya Romawi kuno, Turki Utsmani, sampai zaman komunisme. Di komplek wisata budaya dan bangunan bersejarah Etar, di desa Gabrovo ini, kita akan dibawa kembali ke suasana abad ke-18. Melihat kerajinan kuno, sampai menikmati camilan dengan cita rasa abad ke-18. Bulgaria juga dikenal sebagai Land of Roses. Mawar-mawar cantik ini dibawa oleh orang-orang Ottoman yang kemudian dibudidayakan secara turun-temurun di Rose Valley. Saking berharganya mawar, saat panen tiba, biasanya ada pawai yang diikuti oleh kakak-kakak cantik berpakaian tradisional Bulgaria. Mereka akan menari dan bernyanyi sambil membawa mawar-mawar mekar sebelum dikirim ke tempat penyulingan. Yap, Bulgaria merupakan salah satu penghasil minyak mawar terbesar di dunia loh. Di sini, mawar jenis Damascena juga lumrah diolah jadi makanan. Salah satunya adalah permen. Permen mawar dibuat dari adonan yang terdiri dari campuran minyak mawar, sirup glukosa, asam sitrik, dan bahan lain. Permen mawar ini termasuk jenis nutri-kosmetik, yaitu kosmetik yang bisa dimakan. Minyak mawar memiliki kandungan utama geraniol. Zat ini akan bereaksi dengan tubuh hingga mampu mengeluarkan aroma mawar lewat kulit. Wah, sudah yummy, bikin wangi lagi. Selain mawar, gandum juga menjadi kebanggaannya rakyat Bulgaria nih. Untuk menghasilkan gandum yang berkualitas, petani di sini sudah dibantu dengan alat pertanian canggih. Mulai dari pesawat penebar pupuk sampai mesin panen yang memungkinkan petani untuk memanen 100 hektar ladang gandum dalam sehari. Gak cuma untuk makanan pokok, di Bulgaria gandum juga diolah jadi minuman loh, namanya boza. Boza dibuat dari gandum utuh yang dimasak bersama air dan pemanis. Jadi kandungan serat, vitamin B, dan energinya dijamin cukup untuk aktivitas kita yang padat. Untuk menjaga kualitasnya, botol minuman tradisional Bulgaria ini bahkan diproduksi sendiri loh. Warnanya sengaja gelap agar bisa meredam paparan sinar matahari. Jadi minumannya gak cepat rusak. Boza memang agak kental karena dibuat dari gandum utuh. Makanya boza juga disebut sebagai roti cair. Rasanya asam, manis, dan segar. Yuk kita kemon. Yeay! Sekarang waktunya bersenang-senang di Denmark. Yuk eksplor tempat hiburan khusus anak-anak yang dibangun tahun 1967 ini. Di sini ada Miniland loh, versi mini negara Denmark dan beberapa negara lainnya. Sesuai temanya, Miniland ini dibuat dari jutaan bata susun favoritnya kita semua. Yang paling terkenal adalah New Haven. Tempat ini dibuat mirip dengan aslinya dan semua tampak hidup. Miniatur alat-alat transportasinya juga lengkap loh. Semuanya juga bisa bergerak seperti asli. Di sini kita juga bisa bermain role play jadi pemadam kebakaran. Seru! Nah, kalau beruntung kita juga bisa mengintip produksi bata-bata susun yang paling terkenal seantero dunia. Denmark memang menjadi rumah bagi Lego, bata susun yang disukai anak-anak, juga orang dewasa karena bisa dibentuk menjadi apa saja. Nah, inilah destinasi terakhir jalan-jalan virtual kita kali ini. Gimana? Seru kan? 30 menit bareng Unyil
Sudah bisa jalan-jalan keliling Eropa, gratis, plus nambah wawasan lagi. Sampai jumpa dalam episode lainnya ya. Selamat berlibur.